Eee, ya, hari ini kita akan, berbicara tentang bagaimana menumbuhkan prioritas dalam kehidupan sehari-hari, eee, di mana ini ada kaitannya dengan anak sekolah dasar ya, kelas 5 dan 6 ya. Izin untuk memperkenalkan diri lebih dulu, saya Nefri, biasa dipanggil dengan Bunda Nefri. Sehari-hari saya berinteraksi dengan orang tua dan anak-anak dengan berbagai kondisi, terutama anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Anak-anak yang, perlu perhatian lebih ya, mungkin Bapak dan Ibu, untuk difasilitasi agar mereka mampu seperti anak-anak pada umumnya. Eee, iya, saya tinggal cukup jauh dari Bekasi, alhamdulillah ini ada, layanan online ini sehingga saya bisa bertemu Bapak dan Ibu semuanya. Eee, iya, baik, eee, kemudian tujuan dari pertemuan kali ini untuk kelas 5 dan 6 adalah, memfasilitasi agar Bapak dan Ibu semua mampu memahami perbedaan antara sudut pandang anak dan kita sebagai orang tua. Kemudian, Bapak dan Ibu semua mampu, pada akhirnya memfasilitasi anak-anak untuk mengambil keputusan, ya. Di mana keputusan ini nanti juga akan, diajarkan untuk melakukan prioritasnya. Kemudian yang terakhir adalah, Bapak dan Ibu mampu menangkap pesan moral yang disampaikan anak secara utuh, ya. Baik itu, didengar, dilihat, atau mungkin juga, apa namanya, sesuatu yang dirasakan ya. Kalau orang tua tuh kadangkala, bisa merasakan apa yang dikehendaki anak walaupun kadangkala anak belum menyampaikan. Nah, izin saya juga menyampaikan bahwa kelas ini kita sharing aja ya, Bapak dan Ibu, gitu. Karena saya menyadari, pengetahuan saya sebagai orang tua mungkin tidak sebanyak Bapak dan Ibu semua, ya. Kemudian yang kedua juga, ya, yang saya sampaikannya adalah teori, ya. Pada kenyataannya nanti Bapak Ibu yang akan menghadapi Ananda di keseharian. Di mana ada hal-hal di keseharian tersebut yang mungkin tidak tercantum dalam teori, ya. Jadi, Bapak dan Ibu pasti lebih paham bagaimana ananda dan bagaimana, membuat, apa, anak-anak bisa lebih memahami apa yang disampaikan oleh orang tua. Saya kira, sampai di sini, cukup jelas ya, apa yang akan kita bicarakan hari ini. Kemudian yang kedua, saya mohon izin juga untuk memberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan pada saat, materi diberikan. Materi ini akan berlangsung sampai dengan jam 11 ya, artinya ada sekitar waktu, 1 jaman lah ya untuk menyampaikan. Nah, silakan jika Bapak Ibu ada yang bertanya langsung pada saat, materi diberikan ya, karena harapan saya, eee, kalau ya Bapak dan Ibu langsung bertanya, maka pertanyaan itu masih fresh ya, masih benar-benar ingin diketahui jawabannya. Kemudian yang kedua juga, akan langsung nyambung pada materi yang disampaikan, sehingga mudah untuk, membuat pemahaman yang, mengikat, seperti itu. Baik, saya akan langsung saja kepada halaman pertama ya, Bapak dan Ibu, dari materi ini. Baik, ini ada kata apel. Oke, ya, eee, boleh saya bertanya kepada Bapak dan Ibu? Silakan mungkin nanti bisa berbagi beberapa orang. Ketika tadi melihat ada tulisan apel dan saya mengatakan apel, ya, apa yang terlintas di pemikiran Bapak dan Ibu?
Mungkin semacam buah ya Ustazah. Buah, baik. Pak Ziki tadi mengatakan buah, baik. Ada yang lain mungkin? Tias mungkin? Manis, Bunda Nevri. Manis, baik. Ustadz, ada lagi yang ingin menyampaikan? Udah ada buah nih, udah ada manis. Ada lagi mungkin? Gadget. Gadget. Good. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Sudah 3 nih. Boleh satu lagi? Bu Puput atau Bu Nova? Apa yang terpikirkan? Belum, baik. Kalau gitu saya simpan dulu. Bahwa dari kata yang saya lempar tadi, apel, ya, yang itu didengarkan oleh Bapak dan Ibu, ternyata ada 3 masukan yang respon, ya, yang saya dengar. Yang pertama bicara tentang buah, yang kedua bicara tentang gadget, kemudian yang ketiga berbicara tentang manis atau rasa manis. Baik, mari kita lihat ya, Bapak dan Ibu, apa sebenarnya yang terjadi di sini. Oke, Bapak dan Ibu, silahkan melihat kembali ke layar. Ya. Oke, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu mendengar kata apel dan melihat tulisan apel tersebut, ini otak langsung berproses sebetulnya, ya. Seketika itu juga langsung berproses. Nah, ini saya gambarkan di sebelah kanan ini ada suatu proses yang mudah-mudahan gampang ya dipahami oleh kita karena saya menggunakan barang yang ada di keseharian, ya. Ya, jadi anggap saja tubuh kita ini seolah-olah adalah barang-barang yang ada di kanan, ya. Di mana mata yang melihat tulisan, kemudian telinga yang mendengar kata apel tersebut, itu memberikan informasi ya melalui saya gambarkan di sini ada pipa ya. Ada pipa yang menyampaikan apa yang kita dengar dan kita lihat. Nah, kalau di tubuh manusia, pipa ini digambarkan seperti tulang belakang manusia atau spinal ya. Karena di spinal itu ada syaraf ya nerves yang akan menjadi penghantar dari apa yang kita dapatkan dari indera-indera kita, dari penglihatan, dari pendengaran, dari penciuman dan lain sebagainya ya. Kemudian dari sini dia akan masuk ke satu wadah ya, Bapak dan Ibu, di mana wadah itu akan menampung semua informasi. Nah, tadi yang kita dengar informasinya adalah tentang apel dan suara tentang apel. Ya. Jadi di sini ada kerannya nih, Bapak dan Ibu. Ya. Ya, ini ada. Ya, ada kerannya untuk apa namanya mengucurkan informasi tersebut. Nah, tempat yang menampung semua informasi ini di tubuh kita itu dibayangkan sebagai otak manusia yang namanya reptilian brain atau otak reptil ya Bapak dan Ibu, dan kemudian dari sini ya informasi itu akan dibawa ya menuju ke otak tengah atau midbrain ya, di mana di otak tengah itu informasi yang ada yang diterima oleh reptilian brain tadi itu akan dipecah. Nah, Bapak dan Ibu lihat nih di sini dalam pemecahan itu ada satu tempat yang menggambarkan apel, buah apel di situ. Makanya tadi ada yang bicara buah, ada yang bicara rasa manis ya. Kemudian berikutnya ada pohon apel.
Nah, kemudian ada gadget nih, apel ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kue apple pie ya, dan mungkin masih banyak lagi bentuk-bentuk dari apel. Apel pun kalau kita bicara buah itu akan banyak sekali kotak-kotaknya. Ada apel merah, apel hijau, apel Washington, apel Malang, dan lain sebagainya ya. Itu akan terpisah-pisah seperti itu. Nah, memisah ini adalah bagian dari tugas otak tengah, ya Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu, informasi itu akan dibawa lagi masuk ke bagian otak yang namanya neokorteks atau otak besar. Ya, biasanya dikenal seperti itu. Nah, di otak ini diolah informasi yang diterima oleh mata, oleh telinga, oleh kulit, oleh penciuman, dan lain sebagainya, dan sudah disalurkan oleh otak tengah itu mulai diolah. Nah, dari diolah ini, maka akan timbul respon kita. Nah, responnya tadi, Bapak Ibu mengatakan, oh ini rasanya manis, oh ini buah apel, dan lain sebagainya. Gitu. Ya, mudah-mudahan gambar yang sederhana ini bisa sedikit banyak memahamkan Bapak dan Ibu kenapa kita memiliki respon yang berbeda terhadap satu informasi yang sama, ya. Ya, ya, gitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada Bu Eza, ada Bu Puput, ya, ada Bu Tara, ada Ustadz Beski, dan lain sebagainya, gitu kan. Kemudian melihat atau mendengar informasi yang tadi saya sampaikan, ya masing-masing akan memberikan respon yang berbeda, gitu ya. Nah, itu adalah hal yang wajar karena itulah kerja otak kita. Ya, sampai di sini mudah-mudahan sudah saling memahami mengapa kita mempunyai pandangan yang berbeda. Nah, hal seperti ini, Bapak dan Ibu, berlaku ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita. Ya, informasi yang mereka terima tentang apa yang kita sampaikan belum tentu akan mereka terima persis sama seperti apa yang kita sampaikan. Ya, seperti tadi saya mengatakan apel, macam-macam gitu kan. Ketika kita ngomong sama anak gitu kan, "Nak, hari ini kita mau jalan-jalan," gitu. Nah, ini anak bisa macam-macam pemikirannya gitu. Langsung membayangkan, oh kalau jalan-jalan itu berarti aku olahraga pagi nih sama ibu gitu ya. Yang lainnya berpikir bah, wah asik jalan-jalan, kita mau pergi ke rumah nenek gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu sesuatu yang wajar juga. Sekali lagi hal itu terjadi karena proses di otak kita tadi untuk mengerti informasi yang ada. Oke, Bu, ada yang masih belum bisa mendengar suara? Sudah, Bunda, sudah mendengar semuanya insya Allah yang kelas 5 dan 6. Bisa Oh dilanjut, ya, Mawan. ya, baik. Nah, jadi seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, ini dalam hal berbicara tentang sudut pandang orang tua dan anak, ya, Bapak dan Ibu. Saya mungkin boleh izin sharing sedikit tentang hal seperti ini. Jadi ini yang sebetulnya pernah saya atau mungkin Bapak Ibu rasakan bahwa ada kalanya ketika kita bicara sama anak, mereka memberikan respon tidak seperti yang kita harapkan. Misalnya yang saya pernah alami adalah ketika saya meminta anak untuk mengerjakan tugasnya, gitu ya, mengerjakan PR-nya karena besok mau ulangan seperti itu. Nah, anak saya pada saat itu ya tidak segera mengambil alat tulis atau
yang akan digunakan untuk mengerjakan tugas dari sekolah. Dia masih melakukan aktivitas sebelumnya. Dia waktu itu sedang nonton TV gitu kan. Nah, dalam pemikiran saya, kenapa saya menyuruh anak saya mengerjakan tugas itu? Karena saya melihat bahwa kemungkinan dengan waktu yang sudah berjalan, sebentar lagi anak saya akan masuk waktu tidur. Kalau sudah waktu tidur, nah nggak akan mungkin untuk mengerjakan tugasnya lagi. Nah, jadi saya minta, ayo sekarang kerjakan. Tapi anak saya punya pertimbangan lain. Gitu. Ketika dia melihat TV, dia melihat bahwa TV ini menurut saya lebih penting daripada saya mengerjakan matematika. Kenapa? Karena di TV ini saya sedang mempelajari sesuatu. Misalnya ingat pada waktu itu tentang anak saya suka membuat animasi ya. Dia sedang mempelajari bagaimana film yang dia lihat itu, film kartun, menyampaikan tentang teknik-teknik animasi yang menurut dia bagus, ya, tidak seperti umumnya animasi yang dia lihat. Nah, dia ingin mempelajari itu. Dan kemudian dia meyakini bahwa PR matematika yang tugas yang harus dikerjakan itu dengan mudah dia bisa selesaikan secepatnya, tidak perlu lama-lama. Jadi sebelum tidur dia yakin bahwa dia sudah bisa mengerjakan. Nah, seperti itu. Jadi, nah dalam kondisi seperti ini, ketika saya tidak memahami sebetulnya apa yang ingin disampaikan oleh anak saya dan anak saya tidak mengatakan apa yang ingin dilakukan, ini bisa menjadi konflik ya. Saya ini jadi marah gitu kan, ngerasa bahwa kok saya sebagai orang tua nggak didengerin nih sama anak ketika saya meminta dia untuk mengerjakan tugas. Nah, sedangkan anak saya juga merasa tidak nyaman karena dia ngerasa ini penting. Kenapa ibu tidak bisa paham bahwa saya melakukan ini untuk sesuatu yang penting. Nah, kondisi ini mungkin juga sesuatu yang umum dialami oleh anak-anak dengan usia kelas 5 atau kelas 6 SD. Ya, bentar, saya sharing lagi. Oke. Ya. Anak usia 11 sampai dengan 15 tahun, ya, secara umum mereka cenderung untuk merasa selalu gelisah. Ya. Mereka sebenarnya menghadapi situasi yang tidak mudah juga karena mereka sedang bergerak ya dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Ya. Pemikiran mereka berubah-ubah dengan cepat dari cara pemikiran yang kanak-kanak, kemudian memasuki pemikiran yang dewasa, emosi anak-anak yang masih meletup-meletup, kemudian mulai belajar untuk mengontrol emosinya dan lain sebagainya. Itu dilakukan dengan kecepatan yang sangat cepat ya dalam diri mereka, terjadi perubahan yang tiba-tiba. Nah, sehingga kelihatannya oleh kita, yang tampak oleh kita, ya anak itu meyakini bahwa dirinya saya ini sudah dewasa, saya sudah mandiri, saya nggak mau diatur, saya bisa pikir untuk diri saya sendiri, saya ingin orang menghargai apa yang saya pikirkan. Saya nggak mau lagi disuruh-suruh, diawasi, diperintah segala macam. Ya, walaupun saya ini tahu, saya masih perlu arahan gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu ada dalam anak-anak dan ini yang kelihatan oleh kita. Nah, kemudian yang tidak kelihatan oleh kita, ya, yang ada di bawah permukaan dirinya mereka, gitu. Mereka sebenarnya mempunyai rasa bahwa saya ini masih butuh atau sangat butuh keluarga itu ngerti ya. Kalau saya sedang gelisah, saya sedang marah, tolong saya dipahami bahwa saya sedang dalam kondisi yang cukup tidak stabil untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri saya. Kemudian yang kedua juga tolong
Wajar dong kalau saya ini sering buat kesalahan, namanya juga anak-anak, namanya juga masih belajar gitu ya. Jadi kalau saya buat kesalahan, tolong dipahami dan bimbing saya dong ya, supaya saya belajar dari kesalahan itu supaya saya bisa menjadi lebih baik. Ya. Nah, yang paling mereka inginkan sebetulnya adalah mereka tetap diberi kesempatan untuk gembira, bermain sama teman, dan lain sebagainya. Seperti layaknya anak-anak. Sekali lagi, ini merupakan usia transisi ya, antara dari masa kanak-kanak untuk menuju awal dewasa. 16 itu sudah mulai memasuki awal dewasa. Ya, jadi ini. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita sebagai orang tua ya perhatikan terjadi pada anak. Ya. Bagaimana mereka sebetulnya dalam sikap mereka yang seringkali mungkin membuat orang tua tidak nyaman ya, membuat orang tua tersulut emosi dan lain sebagainya. Di balik itu sebenarnya mereka masih anak-anak kecil yang rapuh ya. Mereka masih mengharapkan sesekali kita memperlakukan mereka seperti anak-anak ya. Mereka masih mengharapkan pujian dari kita dan lain sebagainya ya. Ini adalah gambaran usia anak 11 sampai dengan 15 tahun. Nah, tapi di sisi lain kita perlu tahu bahwa anak-anak usia seperti ini sudah sampai pada saat di mana mereka perlu diarahkan untuk bisa mengambil keputusan ya. Karena keputusan ini merupakan salah satu keterampilan terpenting yang dibutuhkan anak. Ya. Di mana keterampilan ini di awal-awal ini yang sedang mereka pelajari, pada saatnya nanti akan berkembang ya sebagai landasan mereka untuk menjadi orang dewasa yang sehat ya dan dewasa. Ya, jadi sehat dan dewasa artinya mereka secara mental, secara fisik, secara kemampuan itu mereka bisa menunjukkan tanggung jawabnya seperti itu. Nah, sekaligus juga mereka juga perlu menyadari bahwa semua keputusan itu akan menjadi penentu jalan hidup mereka. Ketika mereka salah mengambil keputusan, maka jalan kehidupan mereka akan mengarah pada kondisi yang tidak akan memberdayakan mereka. Sebaliknya, kalau keputusan yang mereka ambil itu tepat, ya, maka mereka akan terus bergerak menjadi orang yang bisa berdaya dan memberdayakan orang lain. Ya, seperti itu. Contoh seperti ini ya, mungkin saya akan ingin untuk kita bicara sesuatu yang biasa kita alami sehari-hari. Ya, begini, anak-anak usia ini tadi kecenderungan mereka untuk dianggap sudah dewasa, sudah bisa mengambil keputusan itu sangat tinggi. Nah, mereka sering mencoba untuk hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa karena mereka merasa bahwa itu sudah bisa mereka lakukan. Contoh yang sering saya lihat ya adalah anak-anak di usia ini mulai mengendarai sepeda motor. Ya. Nah, ini adalah suatu keputusan yang sangat penting yang mereka perlu dibantu. Apakah memang sudah selayaknya mereka mulai menggunakan sepeda motor atau tidak? Ya. Kenapa? Karena dengan adanya sepeda motor ini, area gerak mereka itu makin luas. Kecepatan mereka bergerak sangat besar. Ya. Kemudian interaksi dengan benda orang lain akan jauh lebih cepat. Ya. Ketika mereka naik motor, mereka mungkin akan keluar dari lingkungan di mana tinggal, ya, misalnya perumahan. Mereka mungkin akan pergi ke jalan raya. Ya, yang tadinya kalau misalnya naik sepeda, mungkin kalau di sekeliling kompleks saja mereka udah capek, ya, sudah nggak mau lagi untuk ngayuh jauh-jauh dan memilih untuk pulang. Tapi kalau motor itu nggak pakai gerakan, jadi mereka bisa menggunakan
mesinnya itu tanpa merasa capek untuk lebih jauh lagi area jelajahnya, bisa ke jalan raya. Nah, ketika di jalan raya mereka akan bertemu dengan kendaraan-kendaraan yang lebih besar dibandingkan kalau mereka ada di kompleks gitu. Kalau di kompleks juga kendaraan-kendaraan itu akan bergerak dengan lebih lambat. Beda dengan di jalan raya, kecepatan mereka akan lebih tinggi. Nah, di saat ini tantangannya adalah bagaimana mereka mengambil keputusan segera ketika mereka berhadapan dengan kendaraan-kendaraan yang cukup besar. Nah, salah mengambil keputusan itu akan berisiko besar buat mereka. Ya, mereka bisa tertabrak, mereka bisa menabrak, ya kalau nggak nabrak ya menabrak seperti itu, dan itu akan dampaknya besar. Ya. Di sisi lain mereka perlu dilatih juga untuk diberi kesempatan belajar hal-hal yang menantang seperti naik motor seperti itu. Usia 11-15 tahun kelas 5 kelas 6 SD itu mereka sudah cukup tinggi, sudah cukup besar untuk bisa membawa motor dan menjaga motor itu untuk tetap stabil, tidak jatuh. Nah, jadi disinilah peranan orang tua. Bagaimana kita tetap memberi kesempatan pada mereka untuk mencoba, ya, tanpa melepaskan semua kendali pengambilan keputusan itu pada mereka yang nantinya kemungkinan ya, akan berakibat berisiko tinggi pada anak-anak. Maka kita perlu lihat dulu, Bapak dan Ibu, proses atau tahapan seseorang itu bisa diberi kepercayaan untuk bisa membuat keputusan yang tepat. Ya. Kita belum bicara tentang prioritas ya. Kalau prioritas itu nanti ada beberapa keputusan yang perlu mereka urutkan, mana yang lebih penting, lebih dulu, dan lain sebagainya. Kita baru bicara tentang bagaimana memutuskan. Oke, yang pertama, pembelajaran itu akan dimulai dengan bagaimana mereka perlu memutuskan atas satu benda konkret. Oke, di awal kita belum bisa melakukan imajinasi. Ya, untuk anak-anak sekitar usia sampai 5 bulan, 5-6 bulan. Mereka tidak bisa membedakan antara tidak bisa membayangkan benda-benda yang tidak konkret, benda-benda yang tidak jelas bentuknya. Mereka perlu benda yang jelas. Ya. Nah, biasanya mereka akan melakukan itu secara spontan, ya, dengan gesturnya mereka, dengan gerakan tubuhnya mereka, dengan ekspresinya mereka ketika mereka akan memutuskan itu. Contoh misalnya, kalau anak kecil minta ASI pada orang tuanya, ya. Yang dilakukan adalah dia nangis. Kemudian dia juga akan biasanya kalau sudah agak besar dia akan berusaha untuk mendekati ibunya, kemudian meminta dibukakan baju ibunya dan lain sebagainya. Nah, ini mereka belum menggunakan bahasa ekspresif, belum menggunakan kata. Mereka hanya melakukan gerakan dan ekspresi mereka. Kalau nggak didapat ya mereka akan nangis, ya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya mereka akan belajar untuk mengerti bahwa ini iya dan tidak. Ya. Nah, ini sekali lagi menggunakan gestur, Mas Yan. Kalau ya, mereka akan mengangguk. Kalau tidak, mereka akan menggelengkan kepala. Nah, ini sudah naik level dari sekedar tadi menangis. Ya. Atau bisa jadi dia akan menarik tangan ibunya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu mereka akan belajar untuk memutuskan pilihan atas dua benda konkret, bendanya jelas dan dekat dengan dia. Dia belum bisa untuk benda yang jauh. Misalnya mainan mobil-mobilan dan mainan balon, mana yang mereka akan pilih. Ya. Nah, kita bisa bantu dengan tanya, mau yang mana? Ya. Sekali lagi, ini biasanya mereka lebih kepada sesuatu yang masih dengan gerakan, ya mereka hanya akan mengambil apa yang mereka mau. Di sini sudah kelihatan bagaimana mereka mampu mengambil keputusan. Nah, kalau sudah bisa membedakan dua benda yang real, ini nanti bisa ditambah dengan beberapa benda, 3 atau 4 untuk mereka untuk memilih. Tapi intinya baru memilih satu, belum untuk melakukan pengurutan mana yang lebih diinginkan, mana yang kurang diinginkan, atau mana yang tidak diinginkan. Mereka belum sampai ke tahapan itu.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah bendanya sudah tidak konkret, abstrak. Misalnya, adik mau kemana? Mau nonton film, ya. Ini cerita sebelum pandemi, kita mau ke bioskop nonton film, atau kita mau makan di restoran. Nah, dia sedang duduk di rumah. Nonton film dan makan di restoran itu sesuatu yang abstrak, tidak ada benda di depannya. Nah, ini dia belajar untuk memilih seperti itu. Kemudian ya memutuskan, ini kebalik ya antara 1 dan 2. Jadi pertama itu memilih benda abstrak dulu, kemudian memutuskan dari 2 pilihan tersebut. Kemudian dari situ memutuskan beberapa benda abstrak mana yang dia pilih. Ya, ini bisa banyak, atau malah kita bisa melakukan stimulasi pada anak untuk menyampaikan harapannya. Liburan ini mau kemana? Gitu. Nah, dia akan mengajukan usulan, saya mau pergi ke rumah nenek. Nah, itu akan sudah levelnya lebih tinggi lagi. Kalau sudah melewati hal-hal tersebut, maka anak baru bisa diajarkan untuk mengambil keputusan berdasarkan prioritas. Ya. Nah, bahasanya ini, Bapak dan Ibu, saya sampaikan karena dari apa yang saya alami. Ya. 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 Dari apa yang saya alami, dari apa yang saya hadapi, anak-anak tidak semua siap untuk mengambil keputusan, apalagi itu ketika berhubungan dengan mengurutkan. Ya, kalau tadi saya di awal bercerita tentang anak saya yang sedang nonton film kartun dan dia memilih itu, ya, itu merupakan suatu proses panjang, ya Bapak dan Ibu. Bagaimana dia bisa menentukan seperti itu melewati latihan yang tadi, ya, mulai dari mengenal atau mengungkapkan keinginannya dari satu benda yang real sampai kemudian ke benda-benda abstrak dan kemudian juga menyampaikan usulan atas benda abstrak ataupun benda real yang mungkin tidak ada di hadapannya dia sebagai ya mungkin kalau kita bisa bilang adalah keinginan atau lebih tinggi lagi adalah cita-cita seperti itu. Nah, kalau kita lihat itu sesuai juga dengan tumbuh kembang anak. Ya. Nah, saya perlu menyampaikan lebih dulu juga kepada Bapak dan Ibu bahwa perkembangan anak itu tidak selalu sama dengan usia lahir, ya, dengan usia anak. Jadi kalau misalnya kita baca anak umur 11 atau 15 tahun tadi yang saya sampaikan tadi ya, detailnya mereka seperti apa, tidak berarti bahwa setiap anak umur 11 sampai 15 tahun itu menunjukkan kondisi seperti itu. Ya. Ada yang mungkin lebih lambat, ada yang mungkin lebih cepat. Ya. Jadi dia masih di tahap perkembangan antara 9 sampai 12 atau di antara 16 sampai dengan 18. Ini sebelum dan sesudahnya. Nah, apa yang bisa menyebabkan anak tersebut berbeda kemampuannya itu adalah bergantung juga dari perkembangan otaknya. Ya. Di awal sampai dengan sekitar usia 2 tahunan, ya, biasanya anak-anak ini masih banyak memaksimalkan otak reptilnya mereka. Ya. Otak reptil ini respon yang dia berikan yang tadi kita bicara tentang bagaimana menangkap mata dengan mata dan telinga dan kemudian menjadi respon. Responnya mereka itu hanya sifatnya primitif, ya. Kalau menghadapi suatu masalah, ya, kalau nggak mereka fight, ngelawan habis-habisan, marah habis-habisan,
tantrum habis-habisan, ngamuk habis-habisan, pokoknya mau nggak mau saya harus dapat, ya. Mereka akan memilih, ya udah kalau nggak dapat, aku pergi aja. Aku nggak mau tahu, aku diem aja. Nah, dua ini yang mereka lakukan. Nah, mereka yang masih dalam kondisi seperti ini, itu tidak bisa kita arahkan untuk membuat keputusan. Karena mereka masih hanya berpikir tentang dirinya, ego dirinya, keinginan dirinya. Ya, seperti itu saja. Nah, kemudian yang kedua adalah otak tengah. Di mana tadi otak tengah adalah mulai memilah, ya. Ini informasi tentang ini informasi tentang tadi ya buah, gadget dan lain sebagainya. Maka di saat ini anak sudah mulai memilah mana yang sebenarnya keputusan itu perlu ditanggapi dengan sikap fight ya, ngelawan keras, atau dia meninggalkan, atau mungkin di antara kedua itu mereka mencoba untuk melakukan negosiasi. Ya, ini di perkembangan otak tengah. Nah, yang terakhir adalah ketika anak-anak sudah mampu mengolah, nah ini tadi yang kita bisa membuat anak-anak diarahkan untuk belajar membuat keputusan. Kemudian dari keputusan itu mereka juga belajar tentang prioritasnya mana yang penting dan tidak. Nah, neokorteks ini otak besar ya, itu biasanya mengalami perkembangan signifikan ketika usianya sudah mulai 18, tapi akan matang di usia 25 tahun. Ya. Jadi memang untuk anak-anak kita yang kelas 5 dan kelas 6 SD, kita masih perlu banyak mendampingi mereka, Bapak dan Ibu, untuk membuat keputusan. Apalagi kalau keputusan itu mengajak mereka untuk menentukan prioritas. Ya, karena mereka belum stabil, belum bisa mengontrol emosinya, belum bisa untuk secara jernih memastikan bahwa ini adalah apa yang saya ingin, adalah hal mungkin yang akan membahayakan mereka, seperti itu. Oke. Nah, ini tadi yang saya sampaikan adalah tentang bagaimana membantu anak-anak kita memahami tentang mengambil keputusan. Nah, dalam membantu anak-anak, Bapak dan Ibu, kita perlu menggunakan ilmu yang di awal tadi. Ilmu kita memahami respon yang akan kita berikan pada suatu keadaan itu berbeda-beda antara satu orang dengan satu orang yang lain. Ini saat ini ada 46 orang nih di ruangan ini. 46 orang ini bisa jadi kita punya 46 pendapat masing-masing. Ya. Nah, jadi itu sesuatu hal yang menurut saya dari apa yang saya pelajari itu adalah hal yang bagus gitu. Kalau kita malah tidak mempunyai pendapat sendiri, itu sesuatu yang perlu dipertanyakan. Kemana, bagaimana kerja otak kita tadi, mulai dari otak reptil, otak tengah, dan neokorteks itu bekerja. Karena kok ternyata responnya kita sama nih, gitu ya. Artinya kerja itu untuk menganalisa, untuk memilah itu belum bisa kita lakukan secara maksimal. Yang kita lakukan hanya menampung saja. Nah, anak-anak kita juga kita perlu sadari bahwa mereka juga berproses seperti itu, ya. Nah, jadi dalam pembahasan yang berikutnya ini saya izin untuk mengulangi bahwa anak-anak kita itu di usia 5 sampai dengan di kelas 5 atau 6 SD ini mereka masih dalam tahapan perkembangan beranjak antara usia anak-anak menuju ke perkembangan masa remaja yang akan menuju dewasa. Ya. Dalam kondisi ini mereka penuh dengan kegelisahan, kebimbangan, ya. Dan yang tampak oleh kita dengan kegelisahan dan kebimbangan mereka adalah mereka cenderungnya keras, ya, sulit dikasih tahu, gitu ya.
tidak bisa menerima pendapat orang lain, ya. Kemudian jangankan untuk menentukan prioritas, menentukan apa yang mereka inginkan pun kadang-kadang kita melihat itu belum tepat. Nah, kita tuh tidak boleh lupa bahwa sebenarnya di dalam itu, dari yang tampak luar tadi, mereka ingin mengatakan bahwa saya butuh nih orang tua untuk mengarahkan saya. Saya butuh nih orang tua untuk mendukung saya. Saya butuh orang tua untuk bisa mengajarkan saya ketika saya menghadapi kesalahan itu, solusinya. Apa yang saya bisa lakukan untuk menyelesaikan atau supaya kesalahan ini tidak terulang lagi. Ya. Itu sedikit review dari pertemuan kita tadi sampai dengan saat ini. Nah, yang terakhir adalah bagaimana caranya supaya kita sebagai orang tua, ya, antara melihat apa yang tampak di depan kita, kemudian kita memahami juga apa yang tidak tampak di dalam penglihatan kita, ya, keinginan mereka dan lain sebagainya, bisa kita gabungkan dengan pemahaman kita tentang, oh ternyata anak dan saya itu punya sudut pandang yang beda. Ketika kita melihat sesuatu, dia bisa melihat dari, dia bisa mengartikan bahwa ini A sedangkan saya B. Ya, seperti tadi, ketika saya sampaikan apel, maka kita bisa mempunyai banyak pendapat tentang apa yang saya sampaikan tentang apel tadi. Ya. Bisa mengatakan buah, bisa mengatakan manis, bisa mengatakan gadget, ya. Nah, jadi itu adalah modal sebetulnya buat kita. Nah, supaya lebih dapat lebih mampu untuk bisa mendampingi anak-anak, yang perlu kita lakukan adalah ini. Ya. Pertama, ya, Bapak dan Ibu, dorong anak untuk mengambil langkah-langkah menentukan prioritas. Ya. Maksudnya seperti ini. Latih anak mulai dari mengambil keputusan yang barangnya real, barangnya nyata, dan dia hanya mengatakan mau atau tidak. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, tahapan perkembangan untuk menentukan keputusan. Sampai dia siap untuk diajak menentukan prioritas. Ya. Jadi kalau usia SD, ya, kelas 5 dan kelas 6, Bapak dan Ibu bisa memberikan banyak pilihan kepada anak. Untuk di awal, misalnya liburan mau kemana. Kemudian hari ini kakak atau adik mau mengerjakan apa, ya. Atau mungkin juga yuk kita buat menu makan hari ini. Pagi enaknya makan apa ya, gitu, dan lain sebagainya. Ini supaya dia mengerti pilihan-pilihan. Nah, setelah itu anak akan dikondisikan untuk memilih satu atau dua. Misalnya akan lebih seru ya kalau prioritas itu sesuatu yang mendesak. Misalnya hujan, prioritasnya mana? Ngambil jemuran yang kehujanan ataukah duduk untuk lihat film kartun, misalnya seperti itu. Pilih mana? Nah, ketika kemudian anak mengambil keputusan yang salah, ya, dia lebih menikmati menonton film kartun daripada mengambil jemuran, maka biarkan dia untuk merasakan bahwa oke, saya salah mengambil keputusan, bajuku nggak kering. Ya. Ketika bajuku nggak kering, artinya mungkin ya ada suatu acara yang saya perlu hadiri, yang perlu baju yang basah itu dan tidak bisa saya pakai gitu. Nah, jadi dia bisa menerima konsekuensi dari keputusannya yang belum tepat. Ya. Kemudian biasakan untuk
kalau saya ya gitu ya, dengan kondisi seperti tadi itu justru momen buat saya. Momen untuk menancapkan value, menancapkan memori pada anak tentang keputusan yang dia ambil. Ya, jadi ketika betul-betul nih bajunya basah, dia tidak bisa pakai. Ya, misalnya mau ada pertandingan sepak bola gitu ya, bajunya dicuci, kehujanan, basah, dia nggak ngambil, maka saya akan setelah selesai gitu ya, melihat bajunya basah, itu yang saya jadikan momen untuk membuat anak ini memahami bahwa ini sesuatu yang penting buat dia, yang sudah dia lakukan tidak tepat, dan dia perlu bertanggung jawab untuk itu, dan apa nih, berikutnya apa, gitu, supaya tidak terulang lagi kejadian serupa, gitu. Jadi saya akan diskusikan dengan dia, saya akan tanya, jadi gimana, enaknya tadi sebetulnya nonton TV terus atau kita ambil jemuran? Nah, kalau misalnya nonton TV, bisa nggak ya kita pause dulu. Nah, kita ajarkan anak untuk mencari solusi. Pause aja sebentar, misalnya gitu. Ya kalau TV sekarang canggih ya, sudah bisa di pause dan lain sebagainya. Di pause dulu, katakanlah 10 menit. Ada lari nih keluar ngambil baju gitu kan. Nah, habis itu masuk nonton lagi. Nah, mencari solusi dari hal-hal seperti itu. Nah, dari sini anak-anak akan belajar prioritas mana yang perlu dia kerjakan. Ya, itu contohnya ya, Bapak dan Ibu bisa mengadaptasikan dengan kejadian-kejadian sehari-hari. Nah, saya juga saran untuk belajar tentang prioritas itu dimulai dari hal-hal yang sederhana sehari-hari saja, karena biasanya itu lebih mengena buat anak seperti tadi jemuran basah, kemudian misalnya ada tukang sayur lewat gitu ya, dia abai, sayurnya lewat, akhirnya kelaparan deh kita seharian gitu. Nah, hal-hal kecil seperti itu tapi langsung berdampak pada anak itu akan dengan cepat akan membuat pola pikirnya untuk naik sampai ke level analisa dari otaknya dia. Nah, dalam hal ini ya, orang tua bisa melakukan itu. Pertama yang perlu dipahami oleh orang tua, tolong bekali diri kita dengan memahami tumbuh kembang anak. Ya, tadi saya sudah sedikit sampaikan bahwa ada satu acuan anak umur 11 sampai 15 tahun itu seperti ini. Ya, ini artinya tumbuh kembang secara umum. Ya. Tetapi di sini kita perlu lihat anak itu sudah siap atau belum untuk diajak menentukan prioritas. Ya. Contoh misalnya tadi, kalau anak tersebut tidak terbiasa atau tidak merasakan kondisi genting ya, maka dia mungkin akan sulit merasakan bahwa saya lapar kalau saya tidak panggil tukang sayur. Ya. Saya akan menggunakan baju basah kalau saya tidak mengambil baju yang ada di jemuran. Seperti itu. Nah, kalau anak belum siap menghadapi itu, maka dia tetap saja kita ajak untuk menentukan keputusan, menentukan prioritas, itu tidak akan berefek banyak buat anak. Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak yang terbiasa untuk dikondisikan untuk selalu penuh. Ya. Mereka tidak pernah kekurangan, bahkan mungkin berlebihan, sehingga mereka cenderung untuk abai dengan apa yang mereka miliki. Contoh misalnya seperti ini. Tadi soal makanan. Kalau saya tidak panggil tukang sayur, maka ibu tidak bisa masak hari ini dan saya akan lapar. Tapi kemudian sebelum terjadi dia lapar, ya, si ibu sudah memikirkan apa yang bisa dia hidangkan untuk anak. Misalnya, oh masih ada telur, oke kita dadar telur atau ceplok telur. Nah jadi dia ngerasa, oh kalau nggak ada tukang sayur juga nggak apa-apa gitu. Nah atau misalnya soal baju tadi yang dijemur, dibasah gitu ya. Ketika lihat basah, dia ngerasa, wah kok basah ya gitu. Nah kemudian sama orang rumah mungkin si mbak dan lain sebagainya dibantu dengan dikeringkan, misalnya dikipasi pakai kipas angin atau kemudian disetrika supaya kering, dan ketika saatnya dia pakai baju itu sudah siap, tidak menunjukkan habis kehujanan. Jadi dia akan berpikir juga, ya nggak ada gunanya, saya mau lari-lari, toh kalau saya nggak lari-lari juga baju basah juga tetap aja selesai, bajunya tetap bisa saya pakai. Nah,
Jadi di sini berarti anak belum mendapat kesiapan untuk bisa menentukan keputusan, apalagi menentukan prioritas. Nah, skill lain yang perlu dia kuasai orang tua adalah mendengar, listening. Saya menggunakan kata listening karena listening di sini artinya bukan hanya hearing ya, bukan hanya mendengar dengan telinga, tapi menangkap semua informasi. Kalau bahasa Indonesia dulu saya menggunakan menyimak ya, cuman sekarang sudah jarang dipakai kata itu. Nah, jadi kita menangkap semua informasi yang diberikan oleh anak. Mengapa ini penting? Karena tadi awal anak untuk menentukan keputusan itu bukan dengan suara, tapi dengan gestur, dengan ekspresinya dia. Ya, marah, menangis ketika dia meminta sesuatu, kemudian menggeleng, menganggukkan kepala, mungkin kalau barangnya nggak cocok dilempar sama dia, ya untuk anak-anak kecil seperti itu. Nah itu kita perlu melistening, perlu menangkap informasi sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh anak. Ya. Utuh informasi yang perlu kita tangkap, karena ini akan berbeda. Ya. Saya izin untuk memberikan contoh, misalnya begini. Ada seorang ibu yang akan mengajak ketiga anaknya untuk pergi. Ya. Pada anak yang pertama, dia mengatakan, ayo nak pergi. Begitu mendengar itu, ya, anak itu langsung mukanya cerah, loncat-loncat, hore, hore, aku mau pergi, aku ikut. Gitu. Ya. Anak yang kedua, ketika dikatakan, ayo nak, kita pergi. Gitu ya. Yang dia katakan adalah, oke, aku pergi. Ya. Kemudian anak yang ketiga, ya, ketika dikatakan, ayo nak aku pergi. Dia menjawab, pergi kemana Bu? Berapa lama? Ngapain di sana? Bapak dan Ibu lihat, tiga anak tersebut sama-sama mengatakan kata pergi. Ya, sama seperti yang dikatakan oleh orang tua, ayo pergi, mereka juga mengatakan kata pergi. Tapi perginya itu disampaikan dengan gestur yang berbeda, dengan ekspresi yang berbeda. Yang satu, anak pertama, ya, kelihatan kalau dia sangat semangat, dia sangat ingin pergi. Kalau yang kedua, ya pergi deh, ya kurang lebih seperti itu ya, menunjukkan bahwa dia enggan sebetulnya mau pergi. Sedangkan anak yang terakhir, dia akan menjawab dengan mempertimbangkan dia mau pergi atau tidak. Nah, sebagai orang tua kita mesti mampu melakukan listening kita. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh ketiga anak tadi? Dan mana anak yang akan kita ajak untuk pergi sebetulnya? Ya, tentu saja anak yang pertama ya, karena dengan pergi dengan anak yang pertama tadi, maka perjalanan akan menyenangkan karena dia menikmati pergi itu. Sedangkan anak yang kedua di jalan mungkin dia akan cemberut saja. Sedangkan anak yang ketiga ya, ketika diajak dia akan sebentar ikut, tapi kemudian dia akan minta pulang segera setelah dia merasa informasi yang diberikan tadi pergi kemana dan lain sebagainya sudah terpenuhi oleh dia. Ya, dan kemudian yang terakhir adalah menikmati proses, ya, Bapak dan Ibu. Sebagai orang tua, ya, kita perlu menyadari bahwa kita sampai ke titik di mana kita berdiri sekarang itu sudah melewati puluhan tahun. Ya, dalam waktu puluhan tahun itu banyak yang kita pelajari. Ya. Apa yang kita pelajari, yang kita simpan di kepala kita, yang tadi dalam gambar-gambar tadi saya sampaikan ada gambar apel, kemudian pohon apel, kemudian laptop apel, kemudian apple pie. Ini di kepala kita ini udah banyak banget memori-memori seperti itu. Nah, sehingga ketika kita akan melakukan proses analisa di neokorteks kita, di otak besar kita, ini udah lengkap semua datanya, kita tinggal ambil. Ya, anak-anak kita mereka baru melewati usia yang kelas 5, kelas 6 SD, mestinya baru usia 11-an ya, 11-12 tahun ya. Sehingga mereka masih terbatas. Tidak sebanyak itu memorinya. Sehingga ketika mereka mengambil keputusan, tentunya mungkin tidak sevalid, tidak setepat kita sebagai orang tua untuk mengambil
keputusan. Nah, terakhir yang bisa saya sampaikan adalah agar kita bisa mampu melaksanakan dengan baik, ya, maka kita perlu menguasai tips dan triknya, ya, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan untuk menangkap informasi dengan stimulasi indrawi. Usahakan Bapak dan Ibu kalau kita sedang berbicara, kita fokus pada apa yang kita bicarakan. Karena kalau kita teralih perhatian, maka itu akan membuat kita tidak menangkap secara utuh informasi yang disampaikan. Tadi contohnya, seorang ibu yang mengajak 3 anaknya pergi. Ya. Kalau dia saat itu sedang, ya sayalah ya, gitu, saya sedang mengerjakan sesuatu di komputer saya, tapi kemudian saya ingat, oke, nanti saya jam 5 kayaknya mau ngajak anak-anak pergi nih. Maka saya sambil mengerjakan di sini, saya bilang, Kak, nanti kita pergi ya. Ya, nanti kita pergi ya. Maka ucapan-ucapan mereka, ekspresi mereka, intonasi mereka itu kurang tertangkap oleh saya karena fokus saya sedang mengerjakan sesuatu di laptop saya. Ya, jadi usahakan ketika berbicara dengan anak, kita betul-betul meluangkan waktu untuk bisa menangkap semua informasi yang disampaikan oleh anak. Kemudian ajak anak untuk memperbanyak isi perpustakaan otaknya. Tadi ya, banyak kotak-kotak. Beri banyak informasi ke anak, ajak anak untuk merasakan berbagai macam hal dengan indranya, yang itu semua akan membuat perpustakaan otaknya itu makin besar, makin banyak, makin lengkap. Ya. Kemudian setelah perpustakaan itu makin banyak, ajak anak untuk melakukan eksperimen, melakukan percobaan dari informasi yang ada. Tadi ada Bapak bilang bahwa ketika saya mengatakan apel, dia mengatakan manis. Itu menurut Bapak. Apel itu yang asam, Pak. Ya, gitu. Jadi mereka perlu diberi berbagai macam informasi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah karena mereka masih dalam tahap mencoba untuk mengetahui dunia lebih luas, mencoba untuk lebih dewasa dan lain sebagainya, dampingi anak untuk membetulkan memori-memori yang mungkin kurang memberdayakan. Misalnya, mereka meyakini bahwa kalau belajar itu lebih enak pakai buku. Itu betul, gitu ya. Tapi dengan adanya kondisi pandemi sekarang, e-book itu mungkin lebih mudah dibandingkan daripada buku. Nah, jadi kalau anak terbiasa terpaku pada belajar hanya pada buku, tidak menerima informasi bahwa e-book atau buku digital itu juga bisa digunakan untuk belajar, nah ini akan membuat anak terperangkap dalam kondisi yang tidak memberdayakan, membuat dia tidak merasa nyaman, tidak bisa mendapatkan ilmu kalau dia pegangnya e-book, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kita sebagai orang tua perlu melakukan pada anak, ya. Oke, itu sih yang bisa sampaikan hari ini ke Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin saya boleh minta 2-3 orang mau bertanya, silakan, mau memberikan kesimpulan atau mengambil insight dari apa yang saya sampaikan. Bagaimana Ustaz Bersih? Masih di mute kayak Ustaz Bersih? Iya, silakan Bapak Ibu Wali Santri yang punya unek-unek ingin disampaikan kepada Bunda Nefri, dipersilahkan. Kita open saja Bapak Ibu sekalian. Bahkan apabila mempunyai masalah-masalah secara real, itu boleh disampaikan lebih detail ke Bunda Nefri. Kita bahas bersama-sama. Silakan Bapak Ibu sekalian.
Mama Ya, Almira. Ustadz Bestri, halo. Bunda Ya, Nefri, Iya, halo. mangga. Ya, Oh Ya, iya, silakan mangga. dari Ibu Mas Naufal. saya mau tanya Bunda, terkait tadi sudah disampaikan terkait cita-cita. Saat ini usia anak kelas 6 ini, kebetulan anak saya kelas 6 Bunda, cita-citanya itu masih berubah. Ketika dia kemarin sempat atau sampai sekarang itu masalah apa ya, kemarin itu saya juga kayak gitu, sopir truk itu dia cita-cita mau jadi sopir truk. Ketika dia melihat sekitar kakak sepupunya mau tentara, dia jadi tentara seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana agar anak ini dan kita sebagai orang tua bisa mengarahkan anak ke cita-citanya yang sesuai dengan dia seperti itu, karena saat ini masih berubah-ubah. Karena menurut saya, kalau mungkin salah bisa diluruskan, cita-cita nanti bisa tercapai itu kan dirintis mulai sekarang seperti itu Bunda. Mohon petunjuknya, mohon ilmunya. Begitu Bunda, mungkin pertanyaan dari saya Bunda. Ya, baik. Ustadz, Bersi langsung dijawab kan? Iya, langsung dijawab saja, Bu. Nggak Baik, apa-apa. terima kasih Ibu. Seperti tadi saya sudah sampaikan, usia 11 sampai dengan 15 tahun, mereka memang cirinya adalah gelisah. Ya. Mereka merasa dalam dirinya tuh banyak sekali gejolak. Ya. Sudah bisa mengerjakan, tapi kok belum sesuai dengan usianya. Ngerasa nggak pantas lagi ngerjakan, tapi dia masih di area itu. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Misalnya gini, tadi udah bisa nih naik motor, gitu ya. Tapi kenapa masih belum diberikan izin untuk naik motor sendiri? Nah, ini dia galau, gitu ya. Kemudian mungkin yang lain gitu ya, mau keluar kota sendiri misalnya sama teman-temannya, kok nggak boleh gitu ya. Padahal kan aku udah bisa nih beli tiket bis dan lain sebagainya, juga udah bisa ngatur uang, tapi saya kok belum diizinkan untuk pergi sendiri sama teman-teman saya. Kalau pulang dari kantor itu kok selalu harus dijemput. Nah, itu membuat mereka galau. Antara kemampuan kondisi itu seringkali masih bertabrakan seperti itu. Nah, tadi yang Ibu katakan adalah soal cita-cita, ya. Terkait dengan kegalauan mereka sebenarnya juga masih bingung mengenali diri sendiri, sebenarnya aku ini mau apa, ya, mau jadi apa aku. Nah, yang terlihat oleh dia, yang dia rasakan olehnya, itulah yang dijadikan alasan dia untuk mengambil kesimpulan yang tadi Ibu katakan, lihat supir truk, dia pengen jadi supir truk, lihat kakaknya tentara, dia ingin menjadi tentara. Artinya putra atau putri ibu itu masih di dalam tahapan belum bisa melakukan imajinasi. Ya. Dia masih melihat sesuatu yang konkret yang ada di depannya dia. Nah, yang kita bisa lakukan sebagai orang tua, pertama, ajak dia untuk sebanyak mungkin membuka wawasannya. Tadi yang saya sampaikan, menambah perpustakaan otaknya dia. Gitu. Kalau dia memang baru bisa melihat sesuatu yang konkret, maka ajak anak untuk menemui berbagai macam profesi yang itu bisa dia lihat secara konkret. Misalnya dokter, misalnya pilot, misalnya guru, misalnya petugas di kelurahan, misalnya seperti itu. Nah, pada saat melihat, masukkan informasi yang menguatkan input untuk disimpan di perpustakaan otaknya dia. Misalnya, sopir truk itu apa? Pekerjaannya apa? Dia
membawa truknya dari satu tempat ke tempat lain, di mana truknya ini akan mengangkut barang dan lain sebagainya, diceritakan seperti itu. Kemudian tentara, apa yang dikerjakan tentara itu? Mereka dilatih untuk mempertahankan negara, seperti itu. Nah, itu akan membuat dia pelan-pelan mulai bisa memilah. Oh, ternyata ini itu kelihatannya seperti ini, gitu. Tapi ternyata tugasnya tuh ini, gitu. Keren sih pakai seragam gitu kan, tentara gitu. Tapi di baliknya itu mereka juga perlu untuk mempertahankan seragamnya itu. Seragam itu bukan hanya seragam, tapi ada nilai-nilai yang dibawa oleh seragamnya itu. Seragam tentara, seragam dokter, seragam apa namanya? Masinis kereta misalnya dan lain sebagainya, itu mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda gitu, Bu. Jadi kita banyak mengajak dia untuk memperbanyak, menambah perpustakaan otaknya, kemudian dia melakukan eksperimen di sana, ya, dengan dilakukan juga diskusi pada anak, sehingga itu akan pelan-pelan membuat dia bisa melakukan tadi kotak-kotak di dalam kepalanya dia tuh akan kegambar, oke, kalau dokter tuh kayak gini. Oh, kalau sopir truk ini kayak gini. Oh, kalau tentara kayak gini. Oh, kalau guru kayak gini. Nanti akan melakukan itu. Sehingga nanti pada saat dia akan memasukkan semua informasi itu untuk diproses di otak besarnya, dia sudah punya datanya itu dan responnya akan tepat. Gitu. Nah, saya sarankan orang tua untuk usia 11 sampai 15 tahun itu sebaiknya tidak konfront ya, tidak membuat hal-hal yang membuat anak merasa tidak diterima pendapat. Karena kalau itu terjadi, maka dia akan, yang dia lakukan adalah dia akan menunjukkan, aku udah bisa, aku sudah mampu, udah nggak mau lagi aku dengar yang disampaikan Bapak dan Ibu. Dia akan makin jauh. Nah, jadi biasanya tekniknya adalah dengerin aja mereka ngomong, tapi tadi sambil dimasukkan penambahan isi perpustakaan otak, kemudian diajak diskusi, sehingga dia akan menemukan sendiri apa yang terbaik untuk dirinya. Mudah-mudahan membantu, Bu. Ayo, bukan Ya, Ya, Baik. terima kasih Bunda atas penjelasannya yang begitu luar biasa. Untuk pertanyaan dari Bunda Mas Naufal. Jadi poin penting yang saya tangkap dari pertanyaan Bundanya Mas Naufal tadi adalah kita itu sebagai orang tua yaitu mengarahkan anak-anak supaya anak-anak mempunyai referensi cita-cita yang begitu luar biasa. Oke, lanjut ke Bapak Ibu Wali Santri yang punya pertanyaan lain, silakan bisa mengajukan ke Bunda Nevri. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mempunyai unek-unek atau pertanyaan, boleh spesifik membahas anak-anak kita, itu kita buka secara seluas-luasnya. Nah, ini ada yang sudah masuk, Ustadz, di chat. Oh iya, di Iya, chat. betul. Ada di chat itu, Ustaz. Iya, dari Ibu Laili ya. Dari Bunda Lais, Lais Lais. Umam ini ya. Iya, Bunda Lais. Ini kami bacakan aja ya Bunda ya. Mangga, silakan. Kami mohon kesediaan Bunda Nevri untuk memberikan contoh aplikatif secara Islami dalam membersamai anak pada masa ini. Jadi seperti itu Bunda. Oke. Kalau yang saya tahu ya, anak-anak usia kelas 5 dan 6 SD ini mulai biasanya sholat itu nggak seperti dulu. Kalau dulu misalnya azan gitu mereka langsung bergegas. Kalau sekarang ini udah mulai entar. Biasanya seperti itu. Kemudian juga aktivitas-aktivitas lain seperti berdoa sebelum makan gitu ya. Masuk ke ruangan dengan kaki yang mana lebih dulu gitu, kemudian ketika bertemu orang untuk memberi salim gitu ya, itu kadang-kadang mereka sudah mulai sebagian tidak menganggap perlu untuk mengerjakan ya. Ini mungkin contoh-contoh untuk keseharian yang Islami ya, seperti itu.
Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sekali lagi alami dan wajar dialami anak-anak dengan usia antara 11 sampai 15 tahun. Jadi yang kita lakukan sebetulnya sebagai orang tua adalah tidak perlu menanggapi hal ini dengan sesuatu yang keras, yang frontal gitu ya. Karena itu akan membuat anak makin menjauh ya. Nah, yang kita bisa lakukan tadi adalah kita ajak untuk anak ini berbicara. Usia 11 sampai 15 tahun itu mereka sudah bisa diajak ngobrol, ya, sudah bisa ditanya apa maunya, sudah bisa diajak untuk debat sedikit-sedikit, diskusi. Mereka punya pemikiran-pemikiran yang sejauh ini ya, saya kadang-kadang kaget gitu ya dengan ide-ide mereka, dengan pemahaman-pemahaman mereka yang saya aja mungkin nggak kepikiran ya, tapi mereka tiba-tiba melakukan sesuatu yang wow gitu ya. Contoh misalnya yang saya pernah alami adalah tentang tiba-tiba waktu itu malam gitu ya, anak saya mematikan semua lampu gitu. Kenapa ya dimatikan, kan belum waktunya tidur ya kok dimatikan. Saya bilang, Ibu, hari ini adalah hari bumi ya. Kita perlu mengapresiasi dengan kita menjaga bumi ini, dan sekarang ini kita bersama-sama di seluruh dunia sedang mematikan energi itu untuk supaya bumi ini berkembang. Sebentar aja Bu, 1 jam aja. Oh, saya malah nggak kepikiran hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi kadang-kadang mereka, apalagi di zaman sekarang ya, di mana informasi itu demikian cepat berkembang, mereka juga dipegangi dengan alat untuk mendapatkan informasi yang kita belum nyampe, mereka udah nyampe gitu ya. Nah, jadi yang kita perlu lakukan adalah kepada mereka, tunggu dulu. Kalau ada suatu kondisi, tunggu. Jangan melakukan sesuatu dengan frontal. Gunakan listening kita untuk menangkap sebenarnya apa yang ingin mereka sampaikan. Gitu. Lakukan bertanya itu dengan pertanyaan yang membuat mereka merasa saya didukung, bukan disalahkan. Ya. Seperti misalnya tadi, ketika anak sudah azan gitu ya, mereka belum juga mengerjakan sholat, kita tunggu nih kok nggak sholat juga gitu ya, udah mau mepet-mepet kok baru ngambil gitu ya, maka kita akan nanya, kakak tadi sholatnya di akhir ya, ada yang dikerjakan nggak kak, ada sesuatu yang lebih penting nggak kak, apa itu gitu. Nah kemudian kita bisa kembalikan lagi ke prinsip-prinsip dasar. Sebenarnya manusia itu diciptakan untuk apa? Mana yang lebih penting ya? Dengan menggunakan perumpamaan, misalnya gini. Kalau kakak mengerjakan apa yang kakak kerjakan tadi, ya, tiba-tiba ya Allah mencabut nyawa kita. Menurut kakak seperti apa itu? Masih pentingkah? Atau sebaiknya kita mengerjakan sholatnya lebih dulu? Ya. Itu akan membuat mereka lebih nyaman, lebih merasa didukung, lebih merasa diberi penghargaan dan lain sebagainya. Dan kalau toh misalnya ini terjadi berulang kali gitu ya, dan kita sudah memikirkan wah ini nggak bisa dibiarin nih, ini mesti dihukum gitu ya, maka hukuman yang akan kita berikan pada mereka itu kita diskusikan dulu pada mereka. Gitu. Nih kakak udah sekian kali nih, kalau misalnya sekali lagi atau berulang beberapa kali misalnya, boleh nggak ibu mengingatkan dengan lebih keras gitu. Kerasnya adalah misalnya setelah misalnya gitu dia lebih mendahulukan untuk memegang gadgetnya dia. Boleh nggak ibu simpan dulu HP-nya sampai kakak bisa mengerti bahwa yang lebih penting itu sholatnya dulu gitu. Nah, jadi dia sudah dapat warning, dia sudah dapat informasi, dia sudah tahu resiko yang akan dihadapi, baru kita akan berikan hukuman itu pada dia. Nah, itu akan membuat dia nyaman. Dan ketika kita memberikan hukuman, pastikan bahwa hukuman itu diartikan dia sebagai tujuannya untuk membuat dia lebih baik. Ya. Kenapa? Karena gini, secara alamiah
naturalnya ya, manusia itu adalah makhluk yang sangat egois. Ya. Kita hanya mau melakukan sesuatu jika itu bermanfaat buat kita, jika itu menyenangkan buat kita. Ini alamiahnya seperti itu. Ya. Kalau kita ditumburkan dengan kondisi yang tidak menyenangkan, sudah pasti kita akan menghindar. Itu alamiahnya seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini, ketika kita akan menghubung anak atau memberikan informasi apapun, pastikan kita memasukkan unsur itu pada anak, sehingga dia lebih mudah. Karena itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan alaminya dia. Ya, seperti tadi, misalnya sholat tadi. Kelas 5, kelas 6 SD, kita sudah bisa ajak diskusi. Kalau tiba-tiba saat ini kakak dipanggil sama Tuhan, terus gimana? Nah, dia akan berpikir, wah, serem banget ya. Dia tidak mau menghadapi itu. Maka dia akan mencari kenyamanan dengan, oke, saya akan sholat lebih dulu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi. Ini tadi contoh yang saya sampaikan adalah soal sholat, soal mungkin berdoa sebelum makan, kemudian ya kecil-kecil ya, bukan hal yang penting dalam Islam. Nah, kita bisa melakukan dengan prioritas yang utama dulu, yang tentang sholat tadi. Dengan cara adalah kita memperingatkan kepada kakak, mengingatkan kepada dia, yang diawali dengan kita berprasangka baik pada dia. Kedua, ketika melakukan itu, pastikan dia diberi kesempatan untuk merasa dihargai. Dengan kita bertanya lebih dulu, tidak langsung menuduh dia, tidak langsung frontal untuk membuat dia tidak merasa nyaman. Kemudian yang ketiga, kalau toh akan diberikan hukuman, pastikan hukuman ini sudah didiskusikan lebih dulu dan dia setuju. Ya, sehingga ketika tiba-tiba dia harus menerima hukuman itu, dia sudah mengerti bahwa dia akan menghadapi itu dan akan lebih siap. Tidak melawan, tidak merasa bahwa aku dizalimi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah yang paling penting, kita orang tua perlu menjadi teladan untuk mereka. Ya. Karena kalau itu menjadi teladan buat mereka, ini sebenarnya kayak iklan itu Bapak dan Ibu. Ya. Kalau terus-terusan terpapar, maka mau tidak mau otak kita akan menyerap itu. Ya. Makanya iklan itu kan sering banget tuh di TV terus aja ya, membuat akhirnya kita kepikiran yang tadinya nggak kepikiran bahwa itu penting gitu ya, karena terus kelihatan di TV, jadi kerasanya itu penting gitu. Nah, kalau kita lakukan itu berkali-kali di hadapan anak, maka anak akan melihat ini sebagai suatu kondisi yang perlu ditiru, perlu dipikirkan oleh dia untuk dikerjakan. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, maka ini nggak akan masuk ke kepalanya dan akan membuat makin sulit buat kita untuk mengajak anak melakukan hal-hal yang sifatnya Islami. Karena sebagian besar itu adalah pemikiran abstrak ya, bukan pemikiran konkret. Ya. Apa hubungannya antara makan, berdoa dulu dan tidak berdoa? Sama-sama makannya, sama-sama kenyangnya. Gitu. Nah, abstrak gitu. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau anak sudah melewati proses-proses yang memahami, mengambil keputusan seperti yang sudah saya sampaikan di slide tadi. Begitu mungkin Ibu Layis. Iya, terima kasih Bunda atas penjelasannya dari pertanyaan Bunda Mas Lais Umam. Ya, itu yang saya garis bawahi di sini adalah kita mengembalikan ke prioritas anak. Betul nggih Bunda nggih? Dari prioritas anak. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian, silakan yang ada pertanyaan lain kita buka. Mungkin berapa lagi Bunda? Satu lagi ya? Enggak, boleh. Oh ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Habis ini ada materi lagi atau sudah selesai Bunda? Sudah, Ustaz. Oh ya. Ya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, silakan satu pertanyaan lagi. Boleh lewat chat. Silakan Bapak Ibu. Atau dari Ustadz-Ustadzah juga boleh, pengajar kelas 5 dan 6. Apabila mempunyai kasus-kasus kepada anak-anak kita di kelas 5 dan 6,
Silakan boleh ditanyakan. Mungkin saya Ustadz pengen bertanya. Oh iya, silakan Ustadz Ziki. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya Ustadz Bergi. Untuk Ustazah Nefri, saya ingin bertanya sedikit tentang persoalan. Kalau tadi di awal disebutkan, dijelaskan tentang pengambilan keputusan merupakan salah satu keterampilan penting yang dibutuhkan anak untuk berkembang dewasa, yang sehat dan dewasa. Di sini yang ingin saya tanyakan, umpamanya kalau anak itu, tadi ada contoh kalau anak ingin belajar naik motor sendiri, terus di situ kan ada dibutuhkan juga perizinan untuk berbuat kesalahan dan belajar dari kesalahan. Nah, apabila di situ juga ada dukungan keluarga juga, Bu. Nah, apabila orang tua itu tidak mengizinkan anaknya untuk mengendarai motor itu sendiri, dikarenakan sudah diberitahu nanti akibatnya seperti ini, kemudian anak itu ngambek. Nah, itu juga bisa sering mungkin curhatan dari para wali santri, gitu. Main HP juga, main HP. Nanti kalau keseringan main HP, main game, nanti matanya buram seperti ini, pandangannya kurang sehat atau tidak. Ketika itu anak itu ngambek, merasa marah, merasa dilarang. Kalau seperti itu bagaimana untuk mengatasinya, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih, Ustaz Ziki. Kalau anak menanggapi dengan ngambek, ya, kita lihat lagi. Jadi dalam menghadapi situasi seperti ini, kita perlu punya beberapa referensi untuk mengambil keputusan. Referensi yang pertama adalah mengenal tumbuh kembang anak. Yang kedua adalah mengenali kesiapan anak. Ya. Kemudian dua hal inilah yang saya jadikan pijakan untuk menjawab pertanyaan Ustadz. Yang pertama adalah mengenal tumbuh kembang anak. Jadi dalam kondisi sekarang ini memang situasinya tiba-tiba ya. Tiba-tiba kita semua perlu banyak berinteraksi dengan gadget. Ya. Apakah itu karena untuk belajar, untuk bekerja, ya, dan untuk sesuatu yang bukan hal yang bisa diabaikan ya. Gitu. Nah, sehingga ya menurut saya yang lebih penting di sini adalah posisi sebagai orang tua untuk mampu membuat anak mengambil keputusan dengan tepat sesuai dengan prioritasnya. Pertama yang dilakukan adalah cek dulu tumbuh dan kembang anak. Oke, usia 11 sampai dengan 15 tahun memang sudah boleh untuk memegang HP. Tetapi ya, kalau dari kesehatan sebetulnya tidak boleh lama-lama. Ya. Maksimal seharusnya itu hanya 1 jam sehari. Tapi itu tidak bisa kita lakukan sekarang karena hampir semua aktivitas kita bergantung kepada gadget. Oke. Ini ada suatu kondisi yang kita perlu selesaikan. Nah, yang kedua adalah kesiapan anak. Ya. Anak bisa memutuskan bahwa saya stop nih untuk gadget saya. Saya hanya menggunakan gadget saya hanya untuk kelas online, ya. Karena kelas online pun sebetulnya sudah lebih dari 1 jam, lebih dari standar kesehatan yang dibolehkan untuk menggunakan HP. Nah, di sini kita perlu melihat kesiapan anak itu mulai dari satu, yang tadi jadi pijakan saya adalah kemampuan untuk mengambil keputusan yang ada di otaknya dia. Kalau dia masih melakukan respon dengan marah, dengan ngambek, ini artinya dia masih dalam tahap perkembangan otak reptil. Kalau dia sudah sampai ke
kemampuan untuk otak neokorteks, dia akan melakukan negosiasi, dia akan menyampaikan alasannya, bukan ngambek. Oke, karena memang di usia ini anak masih dalam transisi dari masa kanak-kanak yang menggunakan otak reptil dan kemudian otak midbrain-nya dia untuk berkembang menjadi otak korteks. Nah, 2 ya, berarti hambatannya. Yang pertama adalah kondisi yang tidak memungkinkan buat kita untuk menghindari penggunaan gadget hanya 1 jam sehari. Yang kedua adalah kondisi bahwa anak tidak bisa menyadari bahwa dengan hanya menggunakan kelas online saja, itu sebenarnya sudah membahayakan kesehatannya dia. Apalagi kalau ditambah dengan jam-jam seperti itu. Jadi yang kita bisa lakukan dalam hal ini untuk menyelesaikan 2 tantangan tadi, yang pertama, sebagai orang tua, kita perlu mengasah anak, membuat pemahaman-pemahamannya dia berkembang. Dengan tambahkan perpustakaan otak anak. Ajak anak untuk melihat akibat-akibat yang terjadi kalau dia terlalu banyak waktu yang digunakan menggunakan gadgetnya dia. Ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan eksperimen terhadap informasi yang masuk dalam perpustakaan otaknya dia. Misalnya, sekali-sekali izinkan anak untuk pakai laptop, HP seharian. Perhatikan, apakah setelah menggunakan seharian itu, respon anak, reaksi anak seperti apa? Biasanya mereka, yang saya perhatikan ya, cenderung pemarah. Emosinya lebih tinggi. Kemudian kalau nggak kepala pusing, matanya juga nggak nyaman, gitu. Nah, ajak anak untuk menemukan reaksi dalam tubuhnya ketika dia menggunakan gadget terlalu lama tersebut. Ya, caranya adalah anak perlu bisa diajak untuk membandingkan kalau dia memakai gadget hanya 1 hari dan kemudian dengan memakai gadget yang tidak ada batas waktunya. Nah, kalau mereka sudah punya pengalaman demikian, maka kotak di kepalanya dia untuk merasakan gadget itu nyaman dan tidak nyaman ini sudah ada. Nah, dari situ baru kita ajak mereka diskusi. Gitu. Kita juga bisa menggunakan informasi lain, bukan hanya anak. Misalnya kita searching nih berita-berita tentang mereka yang kecanduan gadget dan lain sebagainya, gitu. Dan kemudian juga kita bisa buka informasi tentang tubuh kita itu bukan hanya terdiri dari tangan, mata, dan otak yang bergerak, tapi ada kaki, ada bagian-bagian lain yang juga menuntut haknya untuk dipenuhi. Misalnya kita bergerak, berolahraga, kita menghirup udara di luar dan lain sebagainya, gitu. Nah, tentunya ini memerlukan proses ya, terutama untuk anak-anak sekali lagi yang tidak dibiasakan untuk mengambil keputusan sejak dini. Ya, mereka yang terbiasa kalau misalnya makan sudah tersedia di meja makan. Ya, mereka yang terbiasa untuk di rumah itu semuanya ada yang ngerjain, ya, baju bersih dan lain sebagainya sudah siap, sehingga mereka tidak pernah merasakan ketakutan, kekurangan, ketidaknyamanan. Dan ini tidak ada kotak di kepala mereka yang berbicara tentang ketidaknyamanan itu, sehingga ketika ada kondisi ini nggak nyampe ke sini. Gitu. Pada saatnya mereka nanti harus mengambil analisa di otak neurokorteks itu belum lengkap datanya. Gitu. Nah, jadi jawaban tadi yang kita lakukan adalah pertama, kita perlu melihat anaknya ini dalam kondisi yang belum siap ataukah sudah siap. Untuk diingatkan secara keras bahwa mereka sudah berlebihan menggunakan gadget. Kemudian yang kedua adalah perlu disadari anak-anak ini sebenarnya tanpa menambah
jam penggunaan gadget dengan adanya sekolah online sekarang mereka sudah melebihi dari standar kesehatan yang diperbolehkan. Nah, kalau mereka sudah siap, maka kita bisa menggunakan reward and punishment. Jadi mereka harus merasakan konsekuensi dari kalau mereka melanggar itu. Tapi kalau mereka belum tahu, tadi yang kita perlu lakukan adalah menambah isi dari perpustakaan otaknya, melakukan eksperimen, dan biar mereka merasakan sendiri untuk mengambil keputusannya. Dan ini biasanya jauh lebih efektif daripada kita memberikan ultimatum keras atau mengambil HP mereka tanpa mereka dilibatkan. Itu seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Mungkin jawaban dari Ustazah Nevri nanti bisa menginspirasi untuk para wali santri. Ya, terima kasih ya. Bunda dan juga Ustadz Ziki. Ada satu pertanyaan lagi Bunda, Iya. boleh dijawab? Mangga. Ini dari Bapak Iwang. Pertanyaannya adalah bagaimana pendekatan kepada anak sehingga sang anak menjadi tidak terpaksa belajar subjek yang tidak dia suka. Contohnya matematika. Seperti itu Bunda. Jadi ini kasusnya bagaimana pendekatan kepada anak apabila anak itu tidak suka dalam satu subjek, contohnya pelajaran matematika. Seperti itu Bunda. Mohon jawabannya. Ya, baik. Nah, kembali lagi ini di gambar saya yang pertama tadi yang informasi masuk ya, informasinya adalah dia melihat buku matematika, dia melihat tugas matematika, dia melihat semua yang terkait dengan matematika. Dan kemudian ini ketika masuk untuk dipilah-pilah, ini masuknya ke bagian yang tidak menyenangkan. Ya. Sehingga kemudian ketika diolah oleh otak neokorteksnya dia, responnya dia adalah menolak karena ini tidak menyenangkan. Kembali lagi bahwa secara alamiah manusia itu akan mencari sesuatu yang menyenangkan buat dia. Nah, untuk membuat matematika menjadi menyenangkan buat anak adalah bagaimana kita sebagai orang tua membuat satu kotak lagi di kepalanya dia tentang matematika yang menyenangkan buat dia. Caranya adalah matematika. Kudu sambat. Tapi anak iki diomongi iki kon manut lho. Nek sing ora seneng iki jajak kon seneng lho ya. Hampir jene iso. Mohon perhatian. Bunda Raffi dan juga Mbak Elmira, tolong di-mute terlebih dahulu ya. Iya. Ya, silakan Bunda dilanjut. Ya, baik. Nah, jadi pengalaman saya, anak-anak yang tidak suka matematika itu adalah pertama, buat mereka matematika itu adalah hal yang membuat mereka tidak bisa merasakan keceriaan. Ya. Dan itu diawali sebenarnya dari sejak dini ya sebetulnya ya. Ketika anak mulai melakukan klasifikasi dan klarifikasi, ini pelajaran TK. Ya. Anak mulai belajar tentang warna merah, anak mulai belajar tentang bentuk kotak, segitiga. Nah, ini adalah awal dari matematika. Ya. Kalau itu dulu dilakukan dengan kondisi yang penuh dengan tekanan, ya, tekanan dalam artian gini, mungkin bisa jadi anak belum siap. Ya. Tumbuh kembang anak itu berbeda-beda. Ada satu acuan, tapi ada setiap anak itu mempunyai kondisi yang berbeda. Ketika anak belum siap untuk mengenal klasifikasi dan klarifikasi, ya dalam hal ini adalah yang di awal biasanya mengenal warna, mengenal bentuk, ya. Dia sudah dikondisikan untuk melakukan itu di kepalanya dia akan ada ingatan, ada kotak yang ini tidak menyenangkan buat dia. Semakin ke atas, akan semakin rumit dibandingkan dengan pembelajaran yang lain. Karena kalau bahasa, kita sudah sehari-hari lakukan. Kalau matematika, itu bentuknya semakin rumit. Yang tadi hanya merah, kotak, bulat, dan lain sebagainya,
kemudian berubah menjadi angka 2, angka 3, ya. Kemudian berubah lagi dari 1 digit, hanya 3, menjadi 2 digit, puluhan, menjadi 3 digit, ratusan, dan lain sebagainya. Makin lama makin ribet. Kalau dari awal anak sudah tidak merasa nyaman, sudah merasa ini tidak enak buat dia, maka itu akan langsung membuat di kepalanya dia itu setiap informasi yang masuk tentang matematika akan masuk ke kotak ini nggak enak. Nah, kalau nggak enak, maka responnya adalah menolak. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita membuat anak menyukai matematika? Itu dulu. Pertama, kita perlu membuat anak mencintai matematika. Caranya dia mencintai matematika, kembali lagi, setiap manusia hanya mau melakukan kalau itu adalah hal yang dia butuhkan. Hal yang membuat dia merasa nyaman, merasa senang di situ. Maka jadikan matematika itu aktivitas yang dalam keseharian sesuatu yang menyenangkan. Misalnya, yuk noto piring, mau makan, ada berapa orang ya? Oh 3, oh jadi piringnya 3, tolong dong ambilin piring 3. Itu matematika. Kemudian dia senang jajan, mau ke warung sebelah. Nih, ibu kasih uang 1.000, beli kerupuk ya. Nanti kembaliannya kasih ke ibu. Uang 1.000 dapat kerupuk berapa? 1. Oh, jadi 1 kerupuk tuh harganya 1.000. Kalau sekarang dikasih uang 10.000, tolong ibu belikan kerupuk 5. Kembalinya berapa? 5. Ini sudah matematika. Gitu. Sudah pertambahan, sudah pengurangan. Nah, jadi ajak anak untuk melakukan aktivitas yang real seperti itu untuk dia mengerti bahwa angka-angka itu sesuatu yang menyenangkan buat dia. Setelah itu, Ibu dan Bapak, kita akan masuk ke pembelajaran matematika sesungguhnya. Ya. Kita bisa menggunakan berbagai macam cara untuk membuat anak mencintai matematika. Yang pertama adalah bukunya, ya, bisa disampul dengan sesuatu yang dia sukai. Kemudian kalau dia berhasil, kita bisa berikan pujian atau mungkin kalau sekarang tuh suka ada stempel ya yang ditaruh di bukunya dia sehingga bukunya dia warna-warni seperti itu. Kemudian yang berikutnya, cari penjelasan yang mudah untuk anak. Ya, misalnya pembagian, misalnya perkalian. Kalau sekarang perkalian itu dijabarkan, misalnya 2 kali 4, ya itu ada artinya ada 4, 2. Nah itu untuk anak-anak yang tidak suka matematika ini complicated banget gitu ya. Ini buat mereka betul-betul udah merasa nggak tahan dengan itu. Maka kita bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan buat mereka dengan menjadikan perkalian itu hafalan. Lakukan matematika itu sambil goyang, sambil apa, sehingga itu mudah diterima oleh mereka. Kemudian untuk pecahan, kita bisa aplikasikan dengan ibu punya kue 1, kita ada berempat. Jadi gimana ya caranya supaya kita semua makan kue yang sama? Dibagi aja yuk, bagi berapa? Bagi 4. 1 dibagi 4, 1/4. Ya. Nah, memang untuk kelas 5 dan kelas 6 itu pelajaran matematikanya sudah cukup tinggi. Ya. Tapi kalau kita tidak selesaikan ketidaknyamanan anak untuk menghadapi matematika, ini akan makin memperbesar ketidaknyamanan mereka dan akan terus berlanjut ketika mereka SMP, SMA, bahkan mungkin kuliah. Nah, jadi saran saya kalau memang anak-anak tidak nyaman dengan matematika, kita mundur dulu aja ke belakang dan kita lakukan. Bisa dilakukan di rumah, jika bisa minta tolong bantuan Ustadz dan Ustazah ketika ada waktu luang ya untuk mengajarkan anak supaya mereka lebih mencintai matematika. Seperti itu, Bu. Sekali lagi, untuk anak kelas 5 dan kelas 6, sebaiknya tidak di-push, ya. Karena itu akan membuat mereka makin tidak nyaman. Kalau ada soal matematika, kerjain ya. 10 menit harus selesai. Ini makin membuat anak tidak nyaman. Ya. Oke. Dan yang paling penting, yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan ketidaknyamanan itu adalah kita lihat
para atlet yang contoh misalnya atlet loncat tinggi. Mereka dilatih untuk melakukan loncatan-loncatan yang makin lama makin tinggi. Makin tinggi mereka adalah juaranya. Mereka adalah orang-orang yang di top untuk loncat tinggi seperti itu. Tapi perhatikan, kalau mereka akan loncat, mereka mundur dulu. Mereka ambil ancang-ancang dulu, baru mereka bisa loncat. Ya. Anak-anak kita pun demikian. Kalau kita ingin mereka mencapai prestasi yang tinggi, maka kita perlu sesekali memberikan kesempatan buat mereka untuk mundur dulu. Untuk membenahi bagian-bagian yang tidak nyaman buat mereka, seperti matematika tadi, agar mereka punya ancang-ancangan yang cukup untuk bisa lari lebih kencang, lebih jauh, dan bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi. Gitu, Ibu. Mumpung masih kelas 5, masih kelas 6. Ya. Ya, terima kasih banyak Bunda Nefri atas jawaban yang terakhir ini, sangat luar biasa sekali ya Bapak-Ibu sekalian. Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian, Pak Wali Santri yang kami hormati, kita sudah di ujung waktu di sesi kelas 5 dan 6 ini. Sangat luar biasa materi-materi yang telah disampaikan oleh Bunda Nefri. Kami segenap sekolahan dan juga wali santri mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Nefri. Mudah-mudahan ini bukan silaturahmi kita yang terakhir. Kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan ilmu-ilmu yang baru. Izinkan kami membacakan 3 poin penting Bapak Ibu sekalian yang bisa saya tangkap hari ini untuk kelas 5 dan 6, yaitu yang pertama yaitu anak kelas 5 dan 6 ternyata itu sudah bisa diajak diskusi Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang poin kedua, kita dituntut mendampingi anak dalam mengambil keputusan, apalagi hal-hal prioritas untuk kemandirian anak kita tercinta. Dan poin yang terakhir adalah menambah perpustakaan otak anak untuk mempermudah anak mengambil sebuah keputusan. Jadi poin-poin itu mudah-mudahan bisa kita terapkan dan implementasikan kepada kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk anak-anak kita tercinta Bapak Ibu sekalian. Dan di sesi terakhir ini mohon bisa untuk videonya dinyalakan semuanya Bapak Ibu, karena kita akan melakukan perfotoan bersama. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan semua videonya, kita akan melakukan perfotoan bersama terlebih dahulu. Punten Ustadz. Ya. Untuk slide-nya nanti Ya. saya kirimkan ke Ustadz ya, supaya nanti bisa disimpan oleh orang tua juga. Siap Bunda, siap. Silakan Bapak Ibu bisa mengaktifkan terlebih dahulu videonya. Kita akan melakukan perfotoan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi silakan Bapak Ibu sebelum kita akhiri bisa mengaktifkan videonya terlebih dahulu. Kita melakukan perfotoan bersama melalui laptop.
Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan pada hari ini. Kita bisa bertatap muka dalam acara Parenting Skill kali ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bunda Nefri selaku materi bermanfaat untuk kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhiran dari kami, Bapak Ibu, habis ini boleh meninggalkan room ini. Dan kami selaku dari sekolah memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Mungkin kita sampai kegiatan-kegiatan yang lain. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.